Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Bank Jago Tbk atau Arto berhasil mencatatkan kinerja yang cukup impresif di semester pertama 2025. Di mana Persero berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih hingga 154% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank Jago Tbk atau Arto berhasil membuka laba bersih setelah pajak sebesar 127 miliar rupiah di semester 1 2025. Capaian ini meningkat 154% year on year dari perolehan semester 1 2024 yang sebesar 50 miliar rupiah. Persero berhasil menjaga konsistensi pertumbuhan bisnis baik dari sisi jumlah nasabah, penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK, serta penyaluran kredit. Per Juni 2025, total nasabah Persero mencapai 17,2 juta termasuk 13,7 juta nasabah funding pengguna aplikasi. Jumlah pengguna aplikasi bertambah lebih dari 3 juta dibandingkan posisi yang sama tahun lalu yang sebanyak 10 juta nasabah. Pertambahan jumlah nasabah funding sejalan dengan penghimpunan DPK yang mencapai 22,4 triliun rupiah, meningkat 51% year on year dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu sebesar 14,8 triliun rupiah. Dari sisi pembiayaan, Perseroan berhasil membuka kredit 21,4 triliun rupiah, tumbuh 37% dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024 di 15,7 triliun rupiah. Pertumbuhan kredit mendorong naik aset Persero menjadi 32,4 triliun rupiah atau tumbuh 34% dari nilai aset per akhir semester 1 2024 yang sebesar 24,2 triliun rupiah. Selanjutnya, rasio kredit terhadap DPK atau loan to deposit ratio berada di 96%, mencerminkan tingkat likuiditas yang sehat. Likuiditas didorong dengan rasio kecukupan modal mencapai 35,9%, menunjukkan kuatnya tingkat permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, secara teknikal di 2 hari perdagangan terakhir saham Arto sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, terutama di perdagangan di Kamis. Pemirsa, 24 Juli Arto sudah mengalami kenaikan signifikan, sudah price in mungkin, di mana pada hari ini penguatan lebih ke arah terbatas dan lebih cenderung bergerak flat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 24 Juli ditutup menguat di 1870, pembukaan tadi juga menguat ke 1900-an, 1905 hingga ke 1925. Intraday tertinggi hari ini 10.50 masih bergerak di zona hijau, tapi penguatan lebih ke arah terbatas di 1870, 11.30 di 1875, dan penguatan berlanjut di pembukaan sesi kedua di 1890. Intraday hari ini 19.25 terendah di 18.70. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Arto dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan Februari, pemirsa, masih diperdagangkan di atas level 2.200-an. Maret dan 9 April ini mengalami tekanan yang cukup dalam seiring dengan trading halt terjadi di Bursa Efek Indonesia pada saat itu. 19 Mei kembali ke atas 2.000-an, Juni dan Juli lebih cenderung tertekan dan belum mampu secara teknikal untuk balik ke level 2.000-an. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa, kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya. Price to earning ratio-nya di 102.27 kali, PSR-nya di 7.24 kali, PBV-nya di 3.00 kali, dan PCFR di 33.36 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pemirsa, masih di IDX Session Closing, dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana emiten konstruksi BUMN Karya kompak mencatatkan penurunan kinerja keuangan di semester pertama tahun 2025. Di tengah kinerja tersebut, Holding Operasional Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia, yakni PT Danantara Asset Management Persero, akan melanjutkan merger BUMN Karya pada semester kedua di tahun 2025.
Berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan, tekanan paling besar masih dirasakan Waskita Karya atau WSKT yang membukukan rugi bersih sebesar 2,14 triliun rupiah. Sepanjang periode Januari hingga Juni 2025 turun 55,61% year on year. Wijaya Karya atau Wika mencatat rugi bersih 1,66 triliun rupiah di semester 1 2025, turun 22,25% year on year. Sementara laba bersih PT PP turun 55,61% year on year menjadi 65,25 miliar rupiah. Sedangkan Adi laba bersih sebesar 7,54 miliar rupiah atau turun 45,23% year on year. Penurunan laba tiap emiten dipicu melemahnya kinerja pendapatan pada semester 1 tahun 2025. Pendapatan Waskita koreksi 30,63% secara tahunan menjadi 3,1 triliun rupiah, sedangkan pendapatan Wika turun 22,25% year on year menjadi 5,85 triliun rupiah. Pendapatan PT PP di 6,7 triliun rupiah turun 23,71% year on year. Adi mencatatkan pendapatan 3,81 triliun rupiah, turun 32,89% year on year. Di tengah kinerja tersebut, holding operasional Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia, PT Danantara Asset Management Persero, akan melanjutkan merger BUMN Karya. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyatakan merger BUMN Karya akan menjadi salah satu agenda prioritas dalam 5 bulan tersisa pada 2025. Langkah merger BUMN Karya bertujuan membentuk entitas yang lebih efisien dan berfokus pada bisnis inti sebagai kontraktor. Diperkirakan hanya akan ada 3 entitas BUMN Karya yang bertahan. Berbagi sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana rupiah melemah jelang libur akhir pekan tersengat data ekonomi Amerika Serikat yang masih tangguh dan menurunkan ekspektasi peluang pemangkasan suku bunga acuan The Fed ke depannya. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,27% di level 16.314 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.325 per dolar Amerika. Sebelumnya, nilai tukar rupiah dibuka melemah di 0,21% di level 17.315 per dolar Amerika di Jumat pagi tadi. Sementara indeks dolar naik tipis ke 97,59, naik dari hari sebelumnya di 97,37. Pelemahan rupiah dibayangi rilis data klaim pengangguran Amerika yang mencatat penurunan untuk 6 pekan beruntun per 19 Juli dan lebih kecil dari perkiraan pasar. Hal ini menjadi tren penurunan klaim tunjangan pengangguran terpanjang sejak tahun 2022. Hal ini menurunkan ekspektasi terhadap peluang pemangkasan suku bunga acuan The Fed ke depannya. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.328 rupiah. Posisi jelang penutupan, pasca penutupan tampaknya berbalik menguat di 0,15% dan kembali di bawah level 16.300-an, tepatnya 16.294 rupiah. Kemudian terhadap pound sterling, di posisinya adalah terhadap euro maksud kami di 19.151 rupiah, pound sterling di 22.038 rupiah dan yen Jepang di 111,08 rupiah.